Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Salsabila dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2022. Di sini saya akan membahas materi mengenai dasar-dasar riset aksi komunitas. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Praktik Riset Aksi Komunitas Penmas dengan dosen pengampu Dr. Anda Sri Kuswantono Langsonadi MSI. Jangan lupa disimak materinya dengan baik ya. Baik, pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu riset aksi. Riset aksi atau AR adalah metodologi ampuh yang memberdayakan individu dan komunitas untuk mengatasi tantangan dunia nyata melalui proses siklus penyelidikan, tindakan, dan refleksi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja prinsip-prinsip penelitian tindakan masyarakat. Prinsip-prinsip penelitian tindakan masyarakat itu ada 5. Yang pertama itu ada partisipasi. Inti dari karakter riset aksi ini adalah prinsip partisipasi yang menekankan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk anggota masyarakat, peneliti, pendidik, dan pembuatan kebijakan dalam proses penelitian. Kedua ini ada refleksi. Refleksi itu adalah prinsip dasar ER lainnya yang menekankan pentingnya pemeriksaan diri yang kritis, dialog, dan pembelajaran selama proses penelitian. Nah, refleksi ini melibatkan pemeriksaan asumsi, bias, dan nilai secara sistematis, serta mengevaluasi efektivitas tindakan dan intervensi. Oke, yang ketiga itu adalah aksi perubahan. Nah, perubahan ini adalah tujuan akhir dan kekuatan pendorong di balik riset aksi yang memberikan metodologi dengan tujuan, relevansi, dan dampak. Keempat itu ada kolaborasi. Peneliti dan masyarakat itu akan bekerja sama sebagai mitra untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut. Nah, yang kelima itu ada emansipasi. Penelitian tindakan masyarakat itu bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengambil alih kontrol atas pendidikan mereka sendiri. Oke, di sini ada komponen utama riset aksi. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan belajar dan pengembangan atau learning and development. Identifikasi kebutuhan ini merupakan langkah pertama yang penting dalam komponen utama penelitian aksi yang meletakkan dasar bagi intervensi yang ditargetkan dan perubahan yang berarti dalam masyarakat. Kedua itu ada perencanaan. Perencanaan ini adalah komponen penting dari penelitian aksi yang memberikan peta jalan bagi para praktisi untuk melaksanakan intervensi dan mencapai hasil yang diinginkan dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada pengumpulan data dan analisis. Pengumpulan data ini melibatkan pengumpulan informasi dan bukti yang relevan untuk menilai efektivitas intervensi dan menginformasikan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada aksi. Aksi ini merupakan komponen penting dari penelitian aksi yang mewakili tahap transformatif di mana para praktisi ini akan menerjemahkan temuan penelitian yang menjadi intervensi dan inisiatif nyata dalam masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada refleksi. Hakikatnya, refleksi itu adalah komponen dasar penelitian aksi yang memungkinkan para praktisi untuk menguji secara kritis pengalaman, wawasan, dan hasil mereka dalam lingkungan pendidikan masyarakat. Selanjutnya, kita akan melihat apa sih contoh dari penerapan riset aksi. Oke, baik, di sini ada contoh dari riset aksi komunitas, yaitu meningkatkan kesetaraan gender di desa. Latar belakangnya itu adalah ada sebuah komunitas perempuan dari sebuah desa yang mengalami disparitas gender dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Nah, tujuannya itu adalah meningkatkan kesetaraan gender di desa itu melalui program edukasi dan pemberdayaan perempuan. Nah, yang pertama itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada partisipasi. Nah, di dalam partisipasi ini ada identifikasi masalah. Kita pertama-tama itu diskusi dan FGD dengan kelompok perempuan untuk memahami masalah dan kebutuhan mereka. Yang kedua itu ada pemetaan partisipatif, melihat kondisi dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga itu perumusan tujuan. Bersama-sama kita merumuskan tujuan penelitian untuk meningkatkan kesetaraan gender di desa. Nah, perencanaan dan implementasi program itu kita akan bekerja sama dengan kelompok perempuan untuk merancang dan mengimplementasikan program edukasi dan pemberdayaan perempuan. Nah, program ini dapat meliputi pelatihan kepemimpinan, edukasi tentang hak-hak perempuan, dan pengembangan usaha kecil menengah untuk perempuan.
Nah, selanjutnya ini ada yang kedua itu ada refleksi. Refleksi ini ada evaluasi hasil. Nah, kita bersama-sama mengevaluasi hasil program berdasarkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat, partisipasi perempuan, dan akses perempuan terhadap sumber daya. Selanjutnya ada analisis dan pembelajaran. Kita akan menganalisis hasil evaluasi dan belajar dari pengalaman selama penelitian. Yang ketiga itu ada diskusi dan refleksi. Kita akan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan dan kegagalan program. Langkah ketiga itu ada aksi perubahan. Aksi perubahan ini ada penerapan hasil penelitian. Kita akan menyusun rencana aksi untuk memperkuat program edukasi dan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya itu ada advokasi. Di advokasi ini, komunitas tersebut akan melakukan advokasi kepada pemerintah desa dan pemangku kepentingan untuk mendukung program kesetaraan gender. Selanjutnya ada replikasi dan perluasan. Nah, di sini kita akan berbagi pengalaman dan hasil penelitian dengan desa lain untuk meningkatkan kesetaraan gender di tingkat desa. Nah, apa saja sih manfaatnya? Yang pertama itu pastinya meningkatkan pengalaman belajar. Nah, dari meningkatkan pengalaman belajar itu ada pembelajaran konseptual. Peserta belajar dari dan untuk komunitas tentang masalah kesetaraan gender dan solusinya. Yang kedua itu ada pemberdayaan. Peserta ini akan didorong untuk mengambil peran aktif dalam mengidentifikasi masalah, perumusan tujuan, dan membangun solusi. Nah, yang ketiga itu ada keterampilan kritis dan reflektif. Peserta belajar akan menganalisis masalah, merancang solusi, dan mengevaluasi hasil penelitian. Yang terakhir itu ada kerjasama dan kolaborasi. Nah, pastinya peserta belajar itu akan bekerja sama dengan komunitas dan peneliti tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Baik, karena kita sudah membahas mengenai dasar-dasar riset aksi komunitas, saya akan memberikan kesimpulan. Riset aksi komunitas ini merupakan pendekatan yang kuat dalam mengatasi masalah-masalah sosial melalui keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, refleksi yang sistematis, dan aksi perubahan yang berdampak. Nah, dari prinsip-prinsip seperti partisipasi, refleksi, kolaborasi, dan emansipasi memainkan peran kunci dalam memandu proses riset aksi ini. Dalam dua contoh penerapannya, kita melihat bagaimana partisipasi aktif komunitas dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, dan merancang solusi bersama-sama dengan para peneliti memiliki dampak positif dalam memecahkan masalah sosial yang kompleks. Nah, melalui refleksi yang terencana dan aksi perubahan yang terukur, riset aksi komunitas ini akan memberikan bukti nyata bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan pengalaman belajar, memperkuat kerjasama, dan menghasilkan perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Sekian pemaparan materi pada hari ini mengenai dasar-dasar riset aksi komunitas. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan kata yang diucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!